Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasliqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah masjid Nurul Afiyat Rumah Sakit Daerah Haji Mandi Sultan dan Raja Bulutumba. Yang saya hormati dan muliakan pula seluruh saudara saya dari mimbar komunitas Pejuang Subuh yang sempat hadir pada sore hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh jemaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke materi pada sore hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah semua saudara-saudara kita yang saat sekarang ini dirawat di rumah sakit daerah Kabupaten Bulukumba ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Seluruh jemaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan sirah sahabat Nabi Agung, Nabi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu sahabat Rasulullah dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah untuk masuk dalam surganya Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan satu lagi sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3747 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saya minta jemaah membantu saya menyebut satu persatu. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Talha bin Ubaidillah. Yang keenam Subair bin Al-Awwam. Yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan adalah Sa'id bin Sa'id. Dan yang kesepuluh adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah 10 sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan masuk surga. Dan insyaallah pada sore hari ini
kita akan membahas sedikit sahabat Rasulullah SAW yang sebelum masuk Islam bernama Abdu Amrin, dan setelah masuk Islam Rasulullah mengganti namanya dengan nama Abdul Rahman, sehingga dikenal di kalangan para sahabat dia adalah Abdul Rahman bin Auf, yang punya nama lengkap Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zuhra bin Kilab al-Quraisy as-Suhri. Abdul Rahman bin Auf dilahirkan di kota Mekah, Arab Saudi, tepatnya di tahun 580 Masehi. Jadi kurang lebih 9 tahun setelah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Abdul Rahman bin Auf juga lahir. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Safiyah atau Sifa. Biasa kita dengar bahwa seorang bidan yang membantu persalinan ibunda Rasulullah SAW Aminah pada saat Rasulullah hendak dilahirkan, yaitu ibunya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf masuk Islam melalui perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 2 hari setelah masuknya Islam Abu Bakar As-Siddiq, dia dibawa menghadap ke Rasulullah SAW. Dia bersama dengan Abu Ubaidah, Utsman bin Mas'ud, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. 4 inilah dibawa oleh Abu Bakar menghadap Rasulullah, dan di hadapan Rasulullah SAW dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Muhammad SAW. Abdul Rahman bin Auf adalah termasuk dari 8 orang yang pertama masuk atau memeluk agama Islam, sehingga disebut as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Abdul Rahman bin Auf pula adalah termasuk 6 orang yang menentukan dan ditentukan menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Di mana semua yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Rahman bin Auf termasuk orang yang merasakan betul bagaimana penderitaan awal-awal Islam ini, sampai penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy senantiasa dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena pada saat itu jumlahnya masih sedikit. Sampai sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib Madinah, dia termasuk seorang sahabat yang ikut hijrah di Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi dia salah seorang sahabat yang hijrah ke Ethiopia. Dan setelah hijrahnya Rasulullah SAW di tahun 622 Masehi, atau tepatnya di tahun 1 Hijriah, dia pun ikut menyusul Rasulullah SAW hijrah ke kota Yasrib Madinah. Setelah tiba di kota Yasrib Madinah, Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah seorang pemuka kota Madinah dari kaum Ansar. Dia adalah Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Dia dipersaudarakan dengan seorang bangsawan, seorang pemuka tokoh Ansar di Madinah, yaitu Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdullah bin Rahman? Wahai Abdul Rahman bin Auf, aku termasuk salah seorang yang mempunyai kelebihan harta di kota Madinah ini, di kota Yasrib ini. Jika engkau mau, silakan. Aku memiliki 2 rumah. Silakan kau ambil 1 rumahku dan aku 1. Aku mempunyai 2 kebun yang luas. Silakan engkau ambil 1 kebun tersebut dan 1 untukku. Aku memiliki
luar biasa Sa'ad bin Rabi. Namun apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkati hartamu dan keluargamu. Dia tidak meminta diberikan rumah, diberikan kebun, dan diberikan istri. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Cukup engkau memberikan saya pinjaman modal dan tunjukkan kepadaku di mana pasar di Madinah ini. Setelah ditunjukkan pasar oleh Sa'ad bin Rabi, maka Abdurrahman bin Auf mulai berdagang. Hari demi hari, berganti bulan, usahanya sukses. Usahanya Abdurrahman sukses. Sehingga tibalah saatnya dia menikah. Sehingga Rasulullah SAW datang menemui Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menikah ya Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, apa yang engkau berikan, yang engkau maharkan kepada istrimu? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku memberinya mahar berupa emas sebesar biji atom atau sebesar biji kurma. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan bahwa buatlah walimah walaupun engkau memotong hanya seekor domba atau seekor kambing. Sampai apa kata Abdurrahman bin Auf pada saat itu, karena memang lagi naiknya rezekinya, Abdurrahman bin Auf terucap dari lisannya, sepertinya dunia mendekatiku, seakan-akan apabila ada batu yang aku angkat, kupindahkan batu itu, di bawah batu itu terdapat bongkahan emas dan perak. Luar biasa. Jemaah yang semuanya sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilewatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Termasuk perang Badar. Bahkan di perang Badar, Abdurrahman bin Auf membunuh salah seorang pimpinan kafir Quraisy pada saat itu yang bernama Umair bin Utsman bin Ka'ab. Dan bahkan di perang Uhud, Abdurrahman bin Auf pun ikut bersama Rasulullah SAW. Suatu perang di mana kaum muslimin kalah dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai pada saat itu para sahabat Rasulullah banyak yang terluka, sampai dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak kurang 20 luka yang terdapat pada tubuhnya di perang Uhud. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia cukup dermawan. Dia seorang sahabat yang kaya raya dari hasil perdagangannya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW akan mengutus pasukan. Kemudian Rasulullah berdiri di depan para sahabat. Wahai para sahabatku, aku akan mengutus pasukan. Adakah di antara kalian yang akan berlimpah? Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang angkat tangan, kemudian dia kembali ke rumahnya, mengambil harta yang ada di rumahnya. Kemudian dia pada saat itu mempunyai kekayaan 4.000 dinar, dan dia bawa di hadapan Rasulullah 2.000 dinar. Ya Rasulullah, 2.000 dinar ini aku infakkan di jalan Allah, dan 2.000 dinar aku simpankan untuk keluarga. Coba bayangkan berapa nilai rupiah sekarang kalau 1 dinar itu 4,25 gram. Jika dibulatkan saja 4 gram, harga emas sekarang misalnya 600.000, tidak usah 600.000, 500.000 saja, berarti 1 dinar 2 juta. 2 juta dikali 2.000 berarti miliaran rupiah. Luar biasa Abdurrahman bin Auf dalam mendukung perjuangan Rasulullah SAW di setiap peperangan.
begitupun dengan harta yang tersimpan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman bin Auf terus rezekinya mengalir menjadi orang kaya raya di antara sahabat. Bahkan pada saat perang Tabuk terjadi, perang Tabuk adalah perang yang paling terakhir diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini bertepatan atau bersamaan dengan pada saat itu Madinah lagi paceklik. Tidak ada apa-apa, belum ada panen. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat bersama kaum muslimin melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk yaitu melawan orang-orang Romawi. Perang Tabuk ini dari Madinah ke sana di Al-Qura dengan Sam. Disitulah terjadinya perang Tabuk. Jaraknya dari kota Madinah 778 km. Jaraknya 778 km, sehingga jarak tempuh antara kota Madinah ke Syam antara 15 sampai 20 hari. Terdengar di telinga Rasulullah bahwa pada saat itu orang-orang Romawi pada saat itu mempunyai pasukan puluhan ribu, bahkan sampai 40.000 dalam riwayat dijelaskan orang Romawi pada saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya? Iya. Lanjut sedikit lagi. Tes 1 2 3 otomatis ini. Jadi begitu banyak kerennya. Pada saat perang Tabuk itu, ya mesti yang harus ditempuh 778 km, di mana pada saat itu lagi paceklik. Banyak kaum muslimin yang menghadap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Sampai di dalam riwayat dijelaskan, orang muslim pada saat itu, orang mukmin pada saat itu yang hendak ikut berperang Tabuk berjumlah 30.000 orang. Banyak yang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku hendak ikut bersamamu, ingin berjihad pada perang Tabuk. Mohon ya Rasulullah, siapkan kepada kami kendaraan untuk kami gunakan ke Syam dalam perang Tabuk." Apa kata Rasulullah? "Aku tak sanggup menyediakan engkau unta atau kuda." Sehingga pada saat itu orang-orang muslim yang hendak ikut ke Tabuk ada yang tidak jadi berangkat karena tidak ada kendaraan yang hendak ditumpangi. Bahkan dalam suatu riwayat kisah, satu unta itu ditumpangi 10 orang secara bergantian. Luar biasanya. Sehingga pada saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan para sahabat. Kita akan menghadapi suatu perang di mana pada saat ini kita serba kekurangan. Adakah di antara para sahabat yang hendak menyimpangkan hartanya di jalan Allah? Dan pada saat itu Abu Bakar menyimpangkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya untuk perang Tabuk. Utsman bin Affan menyerahkan hartanya 300 ekor unta. 300 ekor unta dikali berapa puluh juta ekor unta sekarang, silahkan dikali. Dan menyerahkan 1.000 dinar. 1.000 dinar berarti 4 kilo lebih emas. Karena 1 dinar tadi 4,25 gram, berarti miliaran. Kemudian Abdul Rahman bin Auf, "Ya Rasulullah, saya akan melimpahkan harta saya dalam perang Tabuk ini 200 auqiyah emas." Ada yang tahu auqiyah? Auqiyah semacam timbangan emas Arab. Dalam satu auqiyah itu beratnya 31,7 gram.
31 dikali 200. Harganya pun jika dirupiahkan sekarang miliaran rupiah. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf melakukan perbuatan dosa." Kenapa bisa? Abdurrahman bin Auf menyerahkan semua hartanya dan tidak mengisahkan untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah engkau mengisahkan harta untuk keluargamu?" Abdurrahman bin Auf, "Ya, aku mengisahkan Rasulullah." "Berapa yang engkau sisahkan?" "Yang aku sisahkan adalah lebih dari apa yang aku berikan di jalan Allah." Kemudian Abdurrahman bin Auf ditanya sama Rasulullah, "Berapa harganya? Berapa banyak yang engkau tinggalkan?" Yaitu sebanyak apa yang Allah dan Rasulnya janjikan dari rezeki, dari kebaikan dan ganjarannya. Coba bayangkan luar biasa para sahabat. Sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa walaupun engkau berinfak bersedekah 1 gunung Uhud emas, belum bisa menyamai apa yang diberikan para sahabat Rasulullah SAW. Dan pada perang Tabuk ini mesti diingat dan diketahui satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah SAW dalam suatu pelaksanaan salat, yaitu salat subuh. Ini luar biasa. Bagaimana luar biasa dan mulianya seseorang yang memimpin seorang yang paling mulia di muka bumi ini, seorang yang paling agung di muka bumi ini. Pada saat itu Rasulullah SAW di subuh hari hendak membuang hajat. Kemudian Rasulullah ditemani dengan seorang sahabat untuk ke suatu tempat buang hajat. Setelah ditunggu dinantikan Rasulullah SAW, waktu subuh hendak berlalu lewat, sehingga para sahabat menunjuk bersama-sama menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memimpin salat atau menjadi imam pada saat itu. Dan nanti Rasulullah SAW tiba pada saat rakaat pertama telah selesai, rakaat kedua, artinya Rasulullah SAW pada saat itu dalam riwayat dijelaskan Rasulullah masuk. Dan alangkah kagetnya para sahabat ketika selesai memberi salam, dia melihat Rasulullah SAW menjadi masuk kepada Abdurrahman bin Auf. Luar biasa mulianya sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan dikisahkan sepeninggal baginda Rasulullah Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf lah yang menanggung semua biaya kebutuhan istri-istri Rasulullah SAW. Jadi luar biasa memang Abdurrahman bin Auf. Bintang lagi dua. Pada saya panjang kali lebar. Jadi apa? Kembali anak COVID. Jadi tidak enak rasanya jika saya lanjutkan. Saya rasa cukup sekian dan demikian. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.